Hari ini kami para menteri diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Namanya Paripurna berarti yang pertama kali. Nah, kami berharap setelah ada pertemuan di Hambalang, kemudian atau sebelumnya di Kartanegara ya, beliau sudah memberikan arahan, kemudian di Hambalang kita juga mendapatkan arahan dari beliau. Itu juga mungkin pertemuan pribadi ya, dengan beliau sudah memberikan arahan. Nah, berharap pada hari ini kami dapat mendengarkan arahan dari beliau yang lebih komprehensif, sehingga itu menjadi guidance bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat, tepat apa yang ada dalam visi dan misi beliau. Sepertinya hanya menteri ya, sepertinya ya, tapi coba di double check ya, sepertinya di undangan semacam itu. Kira-kira akan lebih 100 hari ke depan begitu atau langsung cuma di jangka hari? Kita tunggu ya, kita tunggu nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden. Namun saya pribadi setelah kemarin serah terima jabatan, saya langsung memimpin Rapim Perdana juga, mengumpulkan semua eselon 1, para dirjen, sekjen dan irjen untuk melakukan pemetaan awal tentang apa yang bisa dikerjakan dalam 100 hari pertama nanti di Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah kami sudah diberi seragam oleh Pak Mensekap ya. Jadi coba nanti dilihatlah pakaian apa saja yang nanti akan dipakai oleh para menteri dan wamen di Gunung Tidar nanti. Seragam ada kemeja 2 pasang kalau nggak salah, putih dan ada kaki warna kaki. Kemudian ada sepatu, ada kaos olahraga dan ada topi juga. Ya, oke. Insya Allah berangkat jam 1.30 kalau nggak salah dari Halim. Insya Allah bersama-sama. Nanti coba cek ke Mas Teddy ya leadernya. Apa? Oh, saya belum kenalan ya, saya kurang. Ya. Pak, sudah ada pembicaraan belum sih Pak soal calon pengganti kepala otorita IKN sebelumnya Bapak menjabat di kabinet? Ya. Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. Namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan ada harapan ketika itu ya, disampaikan juga kepada Pak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai kepala otorita OIKN ya, kepala OIKN definitif. Tapi sekali lagi tentu nanti semuanya adalah otoritas ya, hak prerogatif Pak Presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai PLT Waka OIKN. Saya berharap ya segera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat. Kalau untuk calon pengganti Bapak berarti apakah dari Menteri PUPR atau Menteri ATR? Semuanya tergantung Pak Presiden ya. Cuman di undang-undangnya disebutkan bahwa untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh Presiden. Namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas ya, artinya nanti dari Sesnek atau Sekap harus mengkonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini. Di undang-undang demikian. Terakhir soal ini ya, ada kritik, ada saran tentang kok banyak banget menteri dibelah gitu ya, dibagi. Tapi bagi saya pribadi ya, dari Menteri KLHK dijadikan 2 kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi saya sebagai Menteri Kehutanan itu sangat bermanfaat. Artinya saya bisa fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang spesifik di persoalan kehutanan, sementara Pak Hanif tentunya juga akan bisa fokus menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Tinggal kemudian seperti arahan Pak Presiden, tidak boleh ada ego sektoral antar kementerian. Nah, insya Allah nanti banyak hal yang bisa diselesaikan dengan lebih fokus ya, mengerjakan hal-hal yang spesifik. Oke, thank you. Terima kasih. Kantornya di mana? Kantornya di mana? Kantornya di mana? Hah? Kantornya di mana, Mas? Kantor sama
Kantor kebetulan kami nggak ada masalah ya, karena ini dari satu kementerian kemudian dibelah menjadi dua. Jadi saya sudah berkomunikasi sejak awal ya, ketika ada pelantikan, saya meminta kepada Pak Sekjen untuk mengatur termasuk soal kantor lah. Ini secara fisik ya, bagaimana kemudian seorang menteri mengantor. Dan meskipun aset di KLHK itu, kalau tanahnya itu asetnya Kemensesnek, bangunannya itu punya Kementerian Kehutanan. Namun saya katakan ketika itu supaya dirjen-dirjen yang terkait dengan lingkungan hidup ya, yang tupoksi lingkungan hidup, gedungnya bisa terus dipakai oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup ya, sehingga tidak perlu mencari kantor ya, dan sudah mulai bekerja. Jadi kalau nggak salah Pak Hanif itu di blok 4 ya, itu tempat mantan salah satu dirjen yang terkait lingkungan hidup sekarang dipakai oleh sebagai ruangan Pak Hanif. Jadi insya Allah nggak ada masalah di pemecahan KLHK ini. ASN-nya menunggu permen ya, jadi terbit perpres, kemudian kita terbitkan permen, dan nanti secara alami nanti akan kita bagi. Mudah-mudahan segera selesai. Masih koordinasi aja. Seperti kemarin saya mengundang semua dirjen, termasuk dirjen-dirjen yang terkait lingkungan hidup. Setelahnya Pak Hanif juga mengundang dirjen-dirjen yang beliau ingin panggil ya, silakan dipanggil, minta briefing. Ya. Terakhir. Sempat rame dan ya tadi Pak surat menteri buat acara pribadi, ada peringatan nggak pernah buat menteri-menteri? Oh saya nggak mengikuti. Ada ya? Oh saya nggak dapat informasi. Ya. Tanya Pak Yandri ya. Tanya Pak Yandri. Makasih.